datang di proyeksi. Halo Sobat Deadline, gua Audi. Gue Bas. Gue Stevo. Kali ini kita mau bahas begadang. Jangan begadang. Jangan Begadang, jangan begadang. Salah tuh nadanya. itu nadanya. Wes, kalau kalian sendiri gimana? Ada pengalaman nggak sih untuk begadang? Begadang lu pernah nggak sih kayak abis present online? Gue tidur bisa sampai 12 jam. Tepar. Kayak bini gue nanya langsung, Deadwood tuh. mati apa Iya, mati. Hmm. Kalau gua sebelum present. Pas present lu tidur? Jadi pas pas sebelum present juga. Jadi harusnya ngirim file itu pokoknya lagi ngerender, terus udah tinggal dikirim nih, sebenarnya udah tinggal di-send di email tuh, tiba-tiba gelap. Terus tiba-tiba langsung kok ada anget-anget, bangun buka mata, loh udah ada matahari nih tiba-tiba. Itu kan Pak malam tuh. Terus ngeliat handphone 20 miss call. Serem banget. Iya. Padahal mana di? Oh, iya. Waduh, bentar masuk. Buronan Iya, makanya. Serem banget sih. Kayak biasa kalau kayak di kantor kita udah mau pulang nih, udah bawa tas kan, udah pakai meja. Tunggu dulu Bas. Iya. Udah di portal ya pintu ya? Kembali ke tempat. Nah itu ada produser atau apa udah ngumpul lah, udah tuh biasanya bisa Ya, belajar. kumpul. Tapi kalian sebenarnya itu berarti terpaksa apa itu memilih untuk bergadang? Nah, itu dia. Nah itu dia pertanyaan bagus. Oke, kita akan tanya juga beberapa narasumber ini teman-teman kita yang kerja di industri. Nah, mungkin dari satu sisi adalah bergadang dalam bentuk sebuah pilihan, yang satu lagi adalah karena terpaksa. Oke, bisa dicek dulu videonya. Check it out. Sukanya kerja di malam hari soalnya pertama sepi, lebih bisa fokus lah, soalnya kan itu udah lewat masa kerja orang-orang, masa kesibukan gitu, jadi bisa lebih fokus, bisa lebih enak aja lah gitu. Tapi kalau sekarang hitungannya lebih baik kerja siang, karena ujung-ujungnya kalau kerjaan lagi banyak selesainya bakal malam, daripada kerja mulai malam selesainya malah besok paginya atau siangnya energinya kebuang terlalu banyak gitu. Dan sekarang lebih diatur aja karena kalau kerja siang nanti ada waktu buat istirahat di malam hari gitu. Sekarang tuh lebih jagain kesehatan mental aja sih sebetulnya, harus dimulai kayak gitu sebetulnya. Mayoritas orang merasa bahwa dirinya dapat bekerja atau belajar dengan lebih produktif di malam hari. Nah, sebutan untuk mereka ini biasanya adalah night owl atau manusia kalong dalam bahasa Indonesia. Nah, mengapa sih? Secara psikologis, perilaku ini bisa dijelaskan dengan adanya perasaan bahwa suasana malam mungkin lebih tenang dan juga minim distraksi. Bagaimana jika dijelaskan secara ilmiah? Meningkatnya produktivitas di malam hari dipengaruhi oleh siklus sirkadian. Siklus sirkadian ini adalah siklus kita dalam 24 jam. Siklus ini mengatur bagaimana sih tubuh dan psikis kita merespon terhadap gelap dan terangnya dunia di luar tubuh kita. Idealnya, tubuh kita akan merasa lelah dan ingin beristirahat saat suasana gelap, seperti di malam hari. Nah, kemudian ada satu bagian otak yang bernama frontal cortex. Frontal cortex ini bertanggung jawab pada kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan juga kemampuan untuk memproses informasi yang datangnya dari rangsang sensori indrawi, seperti misalnya sentuhan, penglihatan, dan juga pendengaran. Frontal cortex kemudian mengolah informasi dari rangsang indrawi ini untuk diproses dan disimpan ke dalam memori. Nah, pada saat tubuh kita lelah, seyogianya frontal cortex ini pun lelah dan ingin beristirahat. Namun, pada beberapa orang, frontal cortex ini memiliki energi yang lebih, sehingga ketika tidak ada rangsang sensori atau indrawi yang diterima, frontal cortex ini cenderung akan mencari informasi, mengumpulkan informasi, ide-ide yang ada di otak
yang diterima dari aktivitas kita hari itu. Kemudian frontal cortex menggabungkannya dan muncullah ide atau kreativitas itu pada malam hari. Nah, beberapa tokoh besar yang juga disebut dengan night owl atau manusia kalong diantaranya adalah tokoh-tokoh kreatif seperti Elvis Presley, kemudian musisi Bob Dylan, atau Thomas Alva Edison, dan juga aktor John Travolta. Ya, tadi jawaban dari teman kita yang ada di industri animasi, dan juga ada teman kita ya dari sisi psikolognya. Begadang dari segi pilihan. Nah, mungkin Bas mau cerita nih yang moodnya malam nih. Belakangan ini lebih sering tuh kerja malam. Pertama karena gue sendiri lagi banyak kerja di rumah sekarang kan, work from home. Kita semua ya kurang lebih Kita ya. semua lagi di work from home. Jadi kalau kerja di rumah itu pertama kalau siang, pagi itu kadang-kadang terlalu banyak distraction ya nggak sih, distraksinya. Entah Orang kita lewat di depan rumah. apa kita ada kegiatan misalnya nyuci baju apa Aktivitas ya, di aktivitas rumah. di rumah. Jadi kadang-kadang nggak bisa fokus untuk ngerjain pekerjaan kita. Nah dari itu kadang kalau udah malam baru tuh otak kita mulai apa ya, Kreatif. mulai kreatif, Keluar mulai ide-ide bisa keluar ide. Kalau dari gua sih sebenarnya gua prefer untuk siang ya. Karena selain kita jaga kesehatan juga, biasanya sih kalau siang atau pagi itu masih fresh tuh. Jadi Iya, benar. apalagi kalau sebelum makan ya, nggak tahu ya kalau kita biasanya kalau udah kelamaan duduk, makan kenyang, ngantuk jadinya gitu. Terus kalau misalnya kita pagi itu enak banget masih fresh, hajar dulu, gitu. Rasanya tuh kayak wah keluar semua, baru nanti kita kegiatan lain gitu, kehidupan kita ngapain. Nah, itu tadi pandangan dari teman kita, ada yang dari segi pilihan kalau Bas lebih suka malam, kalau itu lebih suka siang. Nah ini gue ada satu artikel dari Vice. Ini sebuah wawancara dengan Brent Hassler. Dia adalah dosen jurusan kesehatan jiwa di University of Pittsburgh School of Medicine. Jadi dia ngejelasin sebenarnya kalau night owl itu atau disebut sebagai burung hantu itu Pekerja malam. Pekerja malam itu Bukan bekerja malam. Iya, bekerja di malam hari. Bukan bekerja malam. Iya, bekerja malam tuh istilah yang agak negatif ya kalau di Indonesia ya. Cenderung jadi dia punya satu teori di mana kita itu dalam keadaan tidak crowded lingkungannya. Jadi di situ kita bisa lebih rileks dan di mana ternyata proses kreatif kita itu bisa muncul dengan mudah. Ternyata ilmuwan itu mendapatkan ide soal pemikiran itu ketika di malam hari, ketika mereka mau bermimpi kadang. Jadi mereka bangun tuh mereka menemukan suatu ide baru gitu. Nah, itu ada kaitannya lagi dengan night owl itu tadi. Sebuah warning juga, sebuah peringatan bahwa sebenarnya night owl itu tidak sehat sebenarnya. Karena pertama, ketika kita karena bekerja malam hari sedangkan industrinya itu di siang hari, simpelnya aja kita mau present atau kita kembali ke rutinitas di siang hari, kita akan mengalami katanya adalah sebutannya social jet lag. Jadi itu kita benar-benar berubah jam tidurnya. Dan itu akan sangat mengganggu sekali. Itu biasanya dia butuh waktu untuk adaptasi lagi ya, betul. Ketika kita jet lag juga komunikasinya juga jadi ngablu kemana-mana. Iya, jadi susah untuk berkomunikasi, betul. Karena kecapean juga pas malamnya. Terus gimana kalau orang-orang yang kayak terpaksa dalam arti harus bekerja gitu ya? Iya. Karena deadline, kadang-kadang karena deadline. Nah itu ada penjelasan dari teman-teman kita juga nih di industri ini. Yuk langsung aja kita lihat videonya. Itu sih udah pasti lah ya. Udah turun-temurun kalau industri gak cuma animasi tapi industri kreatif Indonesia, baik itu dari perfilman atau periklanan, syuting, animasi, agensi, itu kayak udah melekat dengan image pasti suka lembur sih kalau di Indonesia. Kalau overtime ya, tapi kalau untuk begadang sepertinya itu tergantung kondisi dan situasi studionya sendiri, karena ada beberapa studio yang hanya memperbolehkan untuk bekerja di kantor saja, tapi kan ada juga yang boleh menginap atau bolehlah stay di studio itu untuk mengerjakan deadline-nya, mungkin karena itu lebih family friendly aja mungkin studionya gitu kan. Jadi kalau misalkan dibilang identik,
kalau saya pribadi sih jawabnya lebih ke tergantung situasi dan kondisi studionya sendiri seperti apa gitu. Tentu aja jawabannya iya banget, sangat-sangat amat-amat mempengaruhi. Dan sebenarnya timeline yang pendek itu tidak cuma hanya mempengaruhi secara fisik kita, tapi juga akan mempengaruhi kualitas yang akan kita bikin. Karena secara teknis tentu aja nggak bisa terlalu main banyak, karena kita cuma punya waktu yang pendek, kita harus delivery secepat mungkin, tapi secara objektif yang penting cukup jelas untuk disampaikan ke audiens. Jadi secara teknis juga nggak bisa yang ribet-ribet banget sih biasanya. Sejauh ini sih aku bisa bilang iya ya gitu, karena ketika kita harus mengejar deadline lalu timelinenya itu tidak cukup, bukan tidak cukup sih, lebih kayak tight schedule gitu, emang kita harus mau tidak mau harus overtime untuk mengejar deadline-nya sendiri, lalu untuk mendapatkan produk atau projectnya itu biar selesai gitu kan. Itu emang berpengaruh sekali di sini. Dan mungkin ketika animatornya atau pekerjanya itu pulang gitu untuk beristirahat, mereka mungkin belum tentu langsung beristirahat gitu. Jadi jika mereka begadang atau mereka istirahatnya terlambat atau sebagainya, itu bisa dibilang berpengaruh sih. Ya, itu dia tadi pendapat dari teman-teman kita di industri. Penjelasan dari teman-teman kita yang produser. Iya, Ya, dari buat yang teman-teman belum tahu, produser itu dia biasanya yang menjaga timeline produksi kita sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Iya. Sebenarnya produser itu ngontrol semuanya sih, sampai SDM juga ya. produser, project manager, koordinator, kurang lebih itu mereka job desk-nya hampir mirip lah, ngatur timeline ya. Ada andil di timeline. Jadi sebenarnya pengerjaan animasi tuh nggak cepat itu ya. Iya, Iya, lama. Ada nggak instan gitu ya. Instan, betul. Mungkin awareness itu yang perlu ini juga ya. Iya, kita mungkin perlu memberitahu bahwa ternyata prosesnya itu panjang banget. Ya. Mungkin nanti kita bisa bikin video tentang proses pembuatan animasi itu. Oh, ya. itu bagus. Yes. Nah, itu bagus. Oke, jadi dari kesimpulannya, sebenarnya mitos bahwa animator itu suka begadang itu ya bisa dibilang benar. Benar. Bukan berarti animator yang bekerja di malam hari itu tidak bagus time manajemennya. Juga bukan berarti industri ini menuntut kita untuk bekerja sampai malam hari. Kita sebenarnya bisa merubah ini semua dengan kita mengestimasikan pengerjaan atau produksi animasi kita dengan bijak. Nah, tapi itu semua sebenarnya di luar dengan keadaan-keadaan misal ada force majeure gitu. Perubahan-perubahan mendadak yang biasa terjadi. Ya, terbiasa Ya, sih. mau nggak mau jadi agak terbiasa. Cuma bukan berarti biasa gitu. Adaptasi lah ya. Adaptasi, harus bisa adaptasi. Harus bisa adaptasi. Karena ya kayak misalnya simpelnya gue pernah dapat klien yang majuin deadline. Ya, gitu. Majuin deadline itu kalian nggak akan terduga sih. Dengan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan lah. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Dan kalian harus lebih bisa untuk speak up. Kalau emang kalian tidak setuju, bilang nggak setuju. Ini komunikasi ya. Komunikasi. yang Kita benar. cari jalan tengahnya yang sama-sama saling menguntungkan aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Kalau begadang itu senjata nomor 1 ya. Iya, betul. Oke. Makan. Jangan kebanyakan minum keratin, Deng. Ya, jangan. Jangan. Kita makan sayur aja. Mas. Makan sayur, Makan betul, sayur. makan sayur. Nggak usah makan daging. Jadi vegan ya. Biksu. Jadi vegan. Wes, thank you udah nonton Sobat Deadline. See you next video. Bye. Thank you.